Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Kita melanjutkan belajar lagi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu pertemuan kali ini kita akan mempelajari pelajaran aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah, KNU-an atau KNU-an ahlus sunnah wal jamaah. Pertemuan kita kali ini di bab yang pertama adalah kita pahami tentang pengertian sunnah dan bid'ah. Kita awal dari pembahasan sunnah. Sunnah, pengertian sunnah yang kita akan bicarakan atau akan saya jelaskan dari awal dari itu. Sunnah menurut istilah. Apa itu istilah? Istilah itu suatu pendapat yang diambil dari orang yang ahli di bidang yang kita bicarakan. Kalau kita bicara tentang fikih, berarti menurut istilah adalah ulama yang ahli di bidang fikih. Semua orang bisa pendapat meskipun bukan ahlinya, namun kita harus kita merujuk apa yang kita sampaikan sesuai dengan orang yang ahlinya. Kata sunnah menurut istilah bisa kita di layar, sesuatu yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan maupun penetapan. Sesuatu apapun itu yang dilakukan oleh Rasulullah, ini mungkin bahasa yang lain, apapun yang dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW itu menjadi sunnah. Apapun yang diperbuat oleh Rasul itu termasuk sunnah, suatu ajaran yang harus kita ikuti. Penetapan atau bahasa lain takriri, ini meskipun Rasulullah tidak mengatakan, tidak mengucapkan, juga tidak pernah melakukan atau berbuat, tetapi Rasulullah menetapkan atau menyepakati, ini berarti termasuk sunnah Nabi. Kalau ucapan saya kira jelas. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalkan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rasulullah bersabda, mencari ilmu adalah wajib bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan. Ini kan diucapkan. Wajib kita semuanya untuk menuntut ilmu. Perbuatan, misalkan, Rasul tidak mengatakan tapi melakukan sesuatu. Ada beberapa hadis. Ini contohnya, ini saya ambilkan contoh hadis Ra'aitumuni usolli. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, memang yang ini ucapan Nabi, tapi isinya sholat. Itu hadisnya hadis fi'li atau perbuatan. Ini contoh. Kemudian ketetapan. Termasuk ketetapan itu sesuatu masalah yang Rasulullah jelas-jelas melihatnya.
ada sahabat melakukan, kemudian Rasulullah mendiamkannya. Ini namanya termasuk hadis. Berarti kalau Rasulullah tidak melarang, membiarkannya berarti boleh dilakukan. Orang lain pun boleh melakukan, namanya penetapan. Kenapa Rasulullah membiarkan kok? Kok sudah menjadi hadis Nabi? Dalam kitab Nahatul Muhis atau kitab Mustalah Hadis diterangkan bahwa kenapa takriri atau ketetapan termasuk hadis Nabi? Karena Nabi Muhammad dijaga oleh Allah, tidak mungkin membiarkan sesuatu yang mungkar. Kalau dibiarkan, oh berarti hukumnya boleh. Ini pengertian hadis, pengertian sunnah. Sunnah itu sebetulnya sama dengan hadis, artinya sama. Kita lanjutkan pengertian sunnah menurut bahasa. Bahasa itu ya lafadznya diartikan secara umum, tidak fahaman kita sebagai orang muslim, tidak. Mesti yang dilakukan Rasulullah juga tidak. Itu namanya menurut bahasa. Menurut bahasa, ini sunnah berarti jalan atau perilaku baik terpuji maupun tercela. Ini namanya sunnah. Jalan, kamu ke depan sana ada jalan, oh ini sunnah, hadhihi sunnah. Nah, ini artinya ini jalan. Atau perbuatan seseorang, entah itu terpuji atau tercela, itu namanya juga sunnah. Ini seperti hadis Nabi sendiri, ini salah satu lafaz sunnah yang ini bahasa. Nabi berkata dalam hadis Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Barang siapa yang mengerjakan dalam Islam sunnah yang baik, ini kan perbuatan toh, maka ia mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Seseorang melakukan sesuatu yang baik, dia dapat pahala karena itu perbuatan baik. Entah disadari atau tidak, kemudian orang lain mengikutinya, meniru orang tersebut. Sehingga tentunya orang yang meniru ini dapat pahala. Kemudian orang yang ditiru, ini udah berarti orang yang melakukan sesuatu yang baik tadi, ditiru orang. Dengan orang yang meniru ini, dia mendapat pahala dari yang ia lakukan dan masih tambah pahala orang yang meniru. Pahalanya yang diterima oleh yang pertama ini tidak mengurangi pahalanya orang yang kedua yang meniru. Misalkan saya, contoh kecil saja, saya belajar Al-Quran, saya bisa mengajarkan Al-Quran. Kemudian saya bisa baca Al-Quran, insya Allah semoga benar, itu saya dapat pahala. Kemudian saya bisa mengajari anak saya sehingga bisa membaca Al-Quran. Anak saya baca Al-Quran, anak saya dapat pahala, dan saya dapat pahala kiriman gara-gara anak saya itu membaca Al-Quran. Kalau yang meniru 1 orang, 2 orang, berarti tambah. Kalau meniru 10 orang, mengiriman ini anak-anaknya ini atau murid-muridnya. Ini namanya sunatan hasanatan yang baik. Ayo kalian ke yang kelas yang terbesar, coba memberi contoh yang baik biar ditiru oleh adik-adik kamu. Meskipun kamu tidak melakukan, yang meniru kamu melakukan terus, kamu akan dapat pahala. Kemudian tadi
min ghairi ayang kuso min ujurihim syai'un. Tadi belum selesai lafaz yang saya baca. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, sunnah yang jelek. Ini berarti sunnah secara kana alaihi bisruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayang kuso min auzarihim syai'un. Artinya, dan barang siapa yang mengerjakan dalam Islam sunnah yang jelek, suatu perbuatan yang jelek, maka ia mendapat dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa yang mengikuti mereka sedikit pun. Hati-hati kalian, ini kelas 9 yang paling besar. Kalian bolos misalkan dalam sekolah, biar tidak ketahuan lewatnya sini, pojokan itu bisa lompat yang bapak ibu guru tidak tahu. Ini kan sesuatu yang jelek. Kamu dosa karena bolos. Lah enggak tahunya ada teman yang lain melihat, ternyata lewat situ bisa untuk bolos ya. Nah, bolos. Ngikut. Kalau begitu, berarti kamu mendapat dosa. Enggak ngerti-ngertinya orang yang meniru kamu, meskipun kamu tidak menyadari, dapat dosa. Dan dosanya ini juga mengalir ke kalian yang melakukan perbuatan pertama. Kok ndelalah orang ketiga meniru, orang bertiga ini dosanya dikirimkan ke, juga mengakibatkan orang kedua dapat dosa, orang pertama pun masih dapat dosa. Gitu. Loh, ini makanya besok di akhirat itu ada istilah begini. Ya Allah, kenapa dosa zina saya banyak sekali? Saya kan zina cuma 3 kali sama pacar saya. Kenapa ini bisa tertulis dosa saya ini 1000 kali ini? Ini gimana ya Allah? Ini ada catatan salah ini. Ya, tidak tahu. Mungkin dia itu melakukan perzinahan, akhirnya orang lain meniru. Kayak aku izah. Itu dosanya, jadi orang ini ditiru. Makanya kita hati-hati. Kita ini harus betul-betul banyak beristighfar. Bisa jadi sesuatu yang jelek kita lakukan ini ditiru orang. Ini sunnah menurut bahasa. Dan sekarang kita lanjutkan pengertian bid'ah. Kita lihat, kita pahami dulu bid'ah. Jangan dikit-dikit bid'ah kamu. Ini. Kita pahami dulu, biar kita tidak salah menuduh orang lain melakukan sesuatu yang bid'ah. Menurut istilah bid'ah, arti menurut istilah ahli ulama yang ahli di bidang ini, madhab atau bidang aliran, bid'ah menurut istilah adalah, bisa kita dilayani, hal baru yang tidak diamalkan oleh sahabat, tabi'in, dan tidak berdasarkan dalil syar'i. Hal baru yang tidak diamalkan oleh sahabat, tabi'in, dan tidak berdasarkan dalil syar'i. Siapa itu sahabat? Sahabat adalah orang-orang yang beriman dan mereka sempat atau pernah melihat secara langsung Nabi Muhammad SAW, meskipun itu sebentar. Ini namanya sahabat. Tidak suatu perbuatan yang tidak ada dalilnya. Sahabat tidak pernah melakukan itu. Kemudian tabi'in. Siapa itu tabi'in? Tabi'in adalah orang yang beriman, mereka masih bisa melihat sahabat secara langsung, atau bahkan mereka belajar agama kepada para sahabat, akan tetapi mereka tidak sempat atau tidak pernah melihat
Nabi Muhammad secara langsung. Ini tabi'in. Bolehkah ini bid'ah apa enggak? Sahabat melakukan enggak temu itu di keterangannya. Tabi'in gimana tabi'in? Barangkali kita enggak temu di kitabnya ditulis, tapi ada tabi'in yang melakukan. Pasti ini sumbernya dari sahabat. Kalau sahabat pasti sumbernya dari Nabi. Kalau hal baru itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat, tabi'in juga tidak pernah, apakah itu bid'ah? Oh, nanti dulu. Nih. Masih ada berikutnya. Dan tidak berdasarkan dalil syar'i. Dalil syar'i itu siapa? Otomatis Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Atau ya, kalau bid'ah berarti bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Tidak ada dalilnya. Ini namanya bid'ah. Memang baginda Nabi tidak melakukan, tapi sahabat Nabi ini melakukan. Termasuk kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Kalian adalah alaikum bisunnati, kalian wajib mengikuti sunnahku, kata Nabi. Wa sunnati khulafaur rasyidin, kalian juga harus mengikuti khulafaur rasyidin. Kenapa kamu melakukan seperti ini? Nabi kan tidak pernah. Ingat hadis Nabi, kita juga wajib mentaati mengikuti sunnahnya khulafaur rasyidin. Kenapa boleh? Itu yang merintahkan Nabi, bukan kita sendiri. Kalau begitu, itu namanya bukan bid'ah. Sama sekali tidak ada dalilnya. Misalkan begini, kalian rame-rame lomba voli. Nah, lomba voli ini kan, kamu pernah lihat nggak ada turnamen bola voli tingkat sahabat Nabi? Ya, ini kan nggak pernah ada itu. Tabi'in gimana tabi'in? Kemudian saya tidak bahas volinya ya. Ini kan olahraga, sesuatu yang mubah saja. Kemudian kalian itu kebetulan menang dalam lomba ini. Terus kamu sholat, syukur jawabnya. Kamu mikir, wah saya ini orang Islam tekun, ahli ibadah ini. Saya senang dengan kemenangan saya, membela sekolah saya. Kemudian kamu sholat. Sholatnya sholat apa? Sholat karena kemenangan permain bola voli. Usolli sunnata li syukri, menang bola voli. Nah, ini enggak ada dalilnya, syar'inya, hadisnya. Sahabat tidak pernah melakukan. Ini jangan dilakukan, itu salah. Seneng ya seneng nah, itu. Ini contoh sesuatu yang tidak disanakan Nabi. Atau mungkin gini, sholat subuh kok cuma 2 rakaat. Ini saya ini kurang ini. Harusnya tambah. Biar saya bertambah pahala. Sholat subuh tak jadikan 6 rakaat. Nah, ini kan pahalanya banyak. Enggak, itu dosa malah. Karena apa? Tidak dilakukan oleh sahabat Nabi, tabi'in juga tidak, dan jelas bertentangan dengan syariat hadisnya Nabi. Tidak boleh, sudah ada aturannya ini. Itu bid'ah namanya. Dari pengertian di atas dapat dipahami, ya, dapat dipahami, gitu. Oh ya. Beda secara syar'i seperti hadis Nabi ini. Ada ini langsung saja bid'ah menurut bahasa. Jadi bid'ah secara syar'i sudah saya jelaskan secara bahasa. Menciptakan sesuatu, ini namanya bid'ah. Menciptakan sesuatu tanpa didahului contoh sebelumnya, baik hal yang terpuji maupun yang tercela. Ini bid'ah, ini masih sesuatu masih orisinil. Kalau memang itu baik, tidak apa-apa. Atau mungkin tercela, itu juga termasuk bid'ah. Bid'ah menurut bahasa, kalian bisa cari contoh sendiri. Dulu belum pernah ada mancing ikan misalkan, adanya langsung menangkap ikan. Kemudian manusia itu berpikir,
Wah, kalau model gini kita bisa basah ini. Saya ingin cara ketemu. Kemudian ada pancing. Ini pertama kali namanya bid'ah. Kalau kita sudah nggak bid'ah, banyak yang membuat pancing ikan. Kita meniru. Namanya bid'ah. Lebih jelasnya, ini bid'ah itu sesuatu yang baru, baik yang belum pernah ada sebelumnya, baik itu terpuji maupun tercela. Itu menurut bahasa. Sekarang secara bahasa ini kan bisa baik, bisa buruk, bisa sesuai dengan aturan Islam, ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Menurut Imam Syafi'i, imam madhab kita, kebanyakan orang Indonesia ini kan madhabnya Syafi'i, yang mempunyai nama lengkap Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i membagi bid'ah itu ada dua. Yang pertama, ini bisa kita lihat di layar, adalah bid'ah dhalalah, atau istilah lain bisa bid'ah sayyi'ah. Sama, dhalalah itu tersesat, sesat. Kalau saya itu jelek, sesat dengan jelek kan podohai. Apa itu bid'ah dhalalah? Ini bid'ah sesat atau tercela. Ini Imam Syafi'i menjelaskan, yaitu setiap hal baru yang bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Athar. Al-Quran ini jelas bertentangan. Kayak saya tadi mencontohkan sholat maghrib 4 rakaat misalnya, itu kan jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ijma' itu kesepakatan bulat para ulama. Misalkan suatu hukum ini ada masalah yang baru yang tidak tertulis secara jelas, masih perlu penelitian, ini sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis apa tidak. Kemudian para ulama sepakat, tidak ada satupun yang bertentangan, mendiamkan atau pokoknya sepakat semua, itu namanya ijma'. Ijma'nya para ulama, ahli fikih misalkan. Nih, kalau yang kedua athar. Apa itu athar? Athar adalah, ini kalau secara bahasa athar itu bekas. Tapi dalam istilah ini adalah sesuatu perkara atau hukum yang bersumber dari sahabat Nabi. Tidak ketahui kalau sahabat ini melakukan seperti ini, beliau mengatakan dari Nabi apa tidak, tapi dia melakukan. Ini namanya athar. Termasuk contoh itu athar, kita membaca doa wudhu ketika membasuh anggota wudhu. Misalkan membasuh muka, setelah kita niat wudhu selesai, kita masih membasuh muka, kita disunahkan membaca doa Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh taswaddu wujuh. Kemudian basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, basuh rambut, basuh semuanya anggota wudhu, itu ada doanya. Ternyata ini bersumber dari athar atau sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis, Ijma' dan athar, oh ini berarti bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat atau tercela. Dan kita lanjutkan, bid'ah yang kedua adalah bid'ah mahmudah, bid'ah terpuji atau baik. Apa? Tentunya kebalikannya yang atas, yang sesat. Bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah, sama ini. Setiap hal baru yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis,
ijma, dan athar. Al-Quran, hadis, ijma, dan athar. Ini sesuatu yang baru, tapi tidak bertentangan. Nah, ini namanya bid'ah mahmudah. Lah, bukan lah gimana itu? Rasulullah pernah ada hadis itu, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalin finnar wa kullu muhaddatsatin bid'atun. Seterusnya itu ada hadis. Setiap bid'ah itu jelek, sesat. Datang sesat itu berarti masuk neraka. Yang dimaksud Rasulullah itu sesuatu yang bid'ah dhalalah itu sendiri. Ini yang dimaksud ini. Kalau sesuatu yang baru itu tidak sesuai dengan Al-Quran, ya bid'ah dhalalah. Contoh yang bid'ah yang baik ada itu pada zaman Nabi setelah wafat. Begitu baginda Nabi mengenal wafat, kemudian sahabat Umar bin Khattab usul kepada Khulafaur Rasyidin yang pertama, sahabat Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar, ini Al-Quran harus ditulis, diperbaiki, dijadikan satu mushaf. Karena waktu itu belum dijadikan satu, dicatat. Ada yang mencatat ayat berapa sampai berapa, ada yang masih dicatat di pohon, ada di kayu, di pelepah kurma. Ini dijadikan satu, ditulis dalam mushaf. Baik enggak itu kira-kira? Alasan sahabat Umar baik, nanti kalau enggak ditulis seperti ini akan hilang bersama kita. Apalagi setelah perang banyak orang yang sahabat yang meninggal dunia. Ini contoh bid'ah yang baik. Dan kemudian para ulama membagi bid'ah secara bahasa itu kan bisa baik, bisa buruk, sesuatu yang tercela. Nah, ini bid'ah secara bahasa itu kan baik maupun buruk secara umum. Oleh karena itu para ulama membagi bid'ah itu menjadi 5 hukum syar'i. Yaitu yang pertama bid'ah. Kita lanjutkan. Oh ya, ini untuk pembagian bid'ah menurut para ulama kita lanjutkan di persembahan berikutnya nanti. Yang penting kalian ingat macam-macam bid'ah sesuai yang disarankan oleh Imam Syafi'i. Bid'ah dibagi menjadi 2, bid'ah dhalalah, bid'ah sesat atau tercela. Yang kedua bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah. Semoga bermanfaat, bisa dipahami dengan baik. Kalau kurang jelas silahkan hubungi saya. Jadi saya insya Allah akan saya jelaskan sejelas-jelasnya. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.